Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 di sini kami ingin menampilkan sebuah implementasi pembelajaran saintifik pada materi jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Mila Dewi Sintawati, NIM 190 210 204 237 sebagai siswa dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 1902 10 20 4103 sebagai guru. Adapun identitas pembelajaran yakni pada mata pelajaran matematika kelas 5 dengan kompetensi dasar dan indikator KD 3.6 menjelaskan dan menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok dengan indikator 3.6.1 menentukan dan menguraikan jaring-jaring kubus, dan indikator yang kedua menguraikan jaring-jaring balok. Dan kompetensi dasar 4.6 membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok dengan indikator 4.6.1 membuat jaring-jaring kubus dan 4.6.2 membuat jaring-jaring balok. Adapun materi pembelajaran yakni mengenai jaring-jaring kubus dan balok dengan strategi pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan langkah 5M, yakni mengamati, menanya, mencoba, mengolah, dan mengkomunikasikan, serta dengan menggunakan metode ceramah, penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Adapun langkah yang pertama yakni kegiatan pendahuluan pembelajaran. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak Mila? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, Ibu akan melakukan kegiatan presensi. Yang pertama ada Namila Dewi Sintawati. Hadir ya hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Ibu. Nah, kalau hari ini Nakmila sudah sehat, apakah masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ingat, Ibu. Ya. Pertemuan kemarin belajar mengenai bangun ruang. Ada banyak jenis bangun ruang. Ya, ada apa saja kemarin yang dipelajari bangun ruangnya? Ada kubus, ada balok, ada prisma, limas, dan lain-lain. Nah, sudah ingat ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya tentang bangun ruang kubus dan balok. Apakah masih ingat apa itu bangun ruang kubus dan balok? Ingat, Ibu. Ya. Kalau kubus itu bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang sama panjangnya, sama besar. Ya, seperti itu. Kemudian yang balok, ayo coba. Masih ingat enggak? Kalau balok itu bangun ruang yang memiliki panjang sisi yang tidak sama. Ya, Ibu akan mengulang kembali ya. Untuk mengingat, untuk kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi. Dengan semua sisinya berbentuk bangun datar persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Untuk yang balok adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang dan persegi, atau persegi panjang dan persegi panjang. Nah, karena sudah ingat materinya, coba sekarang. Ibu kemarin kan meminta untuk membawa barang-barang yang ada di rumah Nakmila yang berbentuk kubus dan balok.
tadi sudah membawa ya? Coba ditunjukkan dulu. Yang kubus, yang kuning, atau yang warna pink? Yang kubus yang ini yang kuning. Yang kuning. Kalau yang balok yang warna apa tadi? Kalau yang balok warna-warni, ada yang kuning. Warna-warni ya. Nah, ya sudah. Karena sudah membawa barang-barang yang Ibu minta pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar, yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan dan menguraikan jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Yang kedua, kita akan belajar membuat jaring-jaring kubus dan balok, karena benda yang dibawa Nak Mila tadi kan masih berbentuk kubus dan balok. Nah, hari ini kita akan membuat bagaimana sih jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok itu bentuknya. Selanjutnya ada di PowerPoint-nya Ibu, ada benda-benda yang berbentuk kubus dan balok yang sering kita temui di rumah masing-masing. Pasti ada di rumah kita yang ada kotak tisu, kotak korek api. Nah, sekarang coba Nak Mila diamati dulu barang-barang yang ada di PowerPoint-nya Ibu. Manakah yang termasuk dalam bangun ruang kubus dan balok? Coba diamati dulu, nanti kalau sudah ketemu mana sih yang kubus dan mana yang balok, silahkan menghidupkan mic-nya. Sudah ketemu? Ibu, sudah Ibu. Sudah ya, coba ditunjukkan ke Ibu. Mana yang kubus dulu? Kalau yang kubus itu yang kotak balsam. Ya, yang kemudian kardus, kemudian kotak kado. Nah, kalau yang balok mana saja? Kalau yang balok itu ada kotak tisu, terus bungkus sabun batang, dan kotak korek api, Ibu. Coba ya kita lihat apakah jawabannya itu benar. Oh iya benar, untuk yang kotak tisu tadi kan dijawab yang balok kan. Untuk yang kotak balsam ada kubus, kemudian kotak kado kubus, kardus berbentuk kubus, dan yang selanjutnya bungkus sabun batang balok, kemudian kotak korek api berbentuk balok. Nah, karena sudah tahu benda-benda yang berbentuk kubus itu apa, yang berbentuk balok itu apa, sekarang di sini di PowerPoint-nya Ibu ada benda berbentuk kubus, tadi sudah disebutkan, kotak balsam, dan yang balok, apa ini? Kotak bungkus sabun. Ya, terus di sini kenapa kok ada animasi gunting di setiap sisinya? Nah, karena di sini sudah ada gambarnya, Ibu tanya, benarkah nanti kalau sisi-sisinya ini rusuk-rusuknya digunting pada sisi-sisi kotak balsam dan kotak sabun batang ini digunting, benarkah nanti akan menghasilkan pola jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok? Sekarang coba diamati bendanya. Benda yang di bawah ditunjukkan. Benarkah nanti kalau rusuk-rusuknya pada setiap sisi yang benda yang Nak Mila bawa itu tadi digunting, apakah benar membentuk jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok? Nah, di sini Ibu juga punya benda yang berbentuk kubus dan berbentuk balok ini. Nah, di sini Nak Mila tugasnya untuk mengamati kegiatan yang Ibu lakukan. Untuk sekarang Ibu akan mulai menggunting dari yang berbentuk apa ini? Ibu. Ini berbentuk kubus. Nah, Ibu akan menggunting dulu rusuk-rusuknya. Seperti perintah yang ada di PowerPoint-nya Ibu, kita gunting dulu rusuk-rusuk pada sisi-sisi kotak kubus yang Ibu punya ini. Benarkah nanti akan membentuk jaring-jaring kubus? Nah, sekarang coba diamati dulu. Untuk mengguntingnya, boleh loh dari sisi mana saja. Mau dari sisi yang atas, kiri, kanan, dan lain sebagainya. Nah, Ibu di sini akan mulai menggunting dari sisi yang bagian atas ini. Ibu akan gunting rusuknya, coba diamati, terlihat kan ya? Terlihat, Ibu. Bentar. Untuk mengguntingnya nanti Nak Mila, sisi-sisinya tidak boleh sampai terlepas, sampai tergunting itu nggak boleh. Ibu selanjutnya akan dari sini.
Nih, mulai terbuka satu persatu. Nah, sudah mulai terbentuk, mulai terlihat bagaimana bentuk jaring-jaring kubusnya. Tinggal yang sini. Nih, tinggal satu. Kita coba gunting dulu. Oh, ternyata bendanya yang sudah digunting ini menghasilkan jaring-jaring kubus. Nah, sekarang jaring-jaring kubus itu apa sih, Bu? Nah, jaring-jaring kubus ini merupakan gabungan dari beberapa bangun datar yang membangun suatu bangun ruang. Nah, kalau jaring-jaring kubus ini coba bangun datar yang terbentuknya itu apa? Ada persegi. Nah, persegi jumlahnya ada 6. Nah, jadi dapat diketahui jaring-jaring kubus itu apa? Jaring-jaring kubus adalah gabungan dari 6 bangun datar persegi yang membangun suatu bangun ruang kubus. Nanti kalau jaring-jaringnya ini digabungkan kembali, nanti akan membentuk bangun ruang kubus. Untuk selanjutnya, di sini ibu punya yang berbentuk balok. Di sini ibu punya bungkus sabun batang, masih sama cara mengguntingnya. Boleh dari sisi yang mana saja. Ibu mulai dari sisi yang bagian sini. Dari yang sisi bagian kanannya ibu. Catatannya masih sama, nggak boleh sisi-sisinya itu sampai terpisah. Selanjutnya dari sini. Nah, mulai terlihat kan bentuk polanya nanti seperti apa. Nih. Ini sudah mulai terlihat nanti bentuk jaring-jaringnya ibu punya seperti apa. Iya, Ibu. Digunting semua itu ya, Bu? Iya, digunting semua, tapi nggak boleh sisi-sisinya itu sampai terpisah. Ini, sini-sininya itu nggak boleh sampai terpisah, masih terhubung kan ini semuanya. Nah, ini merupakan jaring-jaring balok. Dilihat dari pengertian jaring-jaring tadi kan yang kubus sudah diketahui apa itu jaring-jaring kubus. Sekarang jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring balok ini merupakan gabungan dari bangun datar persegi panjang. Ini persegi panjang dan juga persegi panjang ataupun nanti misalnya bendanya Nak Mila berbentuk bangun datarnya itu ada persegi panjang dan juga persegi yang membangun suatu bangun ruang balok. Ini kalau digabungkan kembali, dihubungkan kembali berbentuk balok kembali kan? Ini ya, berbentuk balok atau berubah menjadi kubus? Berbentuk balok. Masih berbentuk balok. Nah, sekarang coba di sini, nah dari kegiatan mengamati tadi, coba Nak Mila apa ada suatu permasalahan atau pertanyaan yang mau diajukan? Ibu, tadi kan itu bentuknya kan digunting bendanya. Ya. Nah, kalau misalnya digunting dari ruas yang berbeda itu gimana, Ibu? Misalnya kan tadi dari atas, terus kalau guntingnya dari bawah dulu, atau dari samping dulu, nanti menghasilkan jarinya sama atau tidak, Ibu? Nah, kalau mengguntingnya tadi seperti yang Ibu katakan, bebas dari sisi yang mana saja, dari rusuk yang mana saja, mau yang atas ataupun yang bawah. Nah, kalau seperti itu nanti akan terbentuk suatu pola-pola jaring-jaring kubus dan balok yang berbeda-beda. Misalkan nanti digunting dari sisi yang atas ini, nanti Nak Mila mengguntingnya dari bawah, nanti pasti akan terbentuk suatu jaring-jaring balok ataupun kubus yang berbeda-beda. Seperti itu. Apa ada lagi? Oh,
Sudah tidak ada Ibu. Terus kalau misalnya digunting itu kan polanya berbeda kan kata Ibu tadi. Ya. Berarti untuk penamaannya Ya, penamaannya nanti berbeda-beda. Seperti sebentar ya, Ibu. Ibu kasih informasi tambahan terlebih dahulu. Nah, seperti yang ditanyakan Nak Mila tadi ya, permasalahan yang muncul dari kegiatan mengamati. Tadi kan ditanyakan, kalau sisinya digunting dari bagian yang atas, bawah, atau kanan, kiri, apakah akan membentuk pola yang berbeda, gitu kan? Nah, seperti itu. Di sini Ibu mulai dari yang kubus dulu. Nah, kubus ini memiliki jumlah jaring-jaring sebanyak 11. Seperti yang ditanyakan tadi dari sisi kok bisa terbentuk 11? Karena menggunting benda yang berbentuk kubusnya itu dari arah yang berbeda-beda. Kemudian terdapat 4 pola yang terbentuk kalau kita menggunting dari sisi yang berbeda. Jaring-jaring kubus ini diantaranya ada pola 141. Seperti yang ada di PowerPoint-nya Ibu. Nah, di sini ada pola 141 yang tadi pengertiannya terbentuk dari beberapa bangun datar kan. Nah, bangun datarnya persegi. Ini di sini ada persegi, kemudian di bawahnya ada 4 persegi, yang di bawahnya lagi ada 1 persegi. Sehingga dikatakan pola 141. Kemudian pola 141 ini jumlahnya ada 6. Tergantung bagaimana cara kita menggunting. Kemudian pola 231. Ini ada 2 persegi di bagian paling atas, 3 persegi di bagian tengah, dan 1 persegi di bagian bawah. Nah, pola 231 ini ada 3 jenisnya. Kemudian yang ketiga ada pola 222 dan yang terakhir pola 33. Bagaimana kita mengetahuinya kok bisa berbeda-beda? Tergantung letak alas dan tutupnya. Nah, di sini warna merah keorenan ini ada alas dan yang warna hijau itu ada tutup. Nah, dari yang kubus ini apa ada yang mau ditanyakan? Sebelum dilanjut. itu kan katanya tadi ada 11 ya Bu? Iya. Bentuknya. Tapi di sini kok ada 4 cuma gambarnya. Ya, di sini Ibu memberikan contoh yang hanya 4. Nah, tadi Ibu bilang kan yang 141 ada 6, 231 ada 3, dan 222 ada 1, dan yang pola 33 ini ada 1. Nah, pola 141 ini kok bisa ada 6, kok ditampilkannya cuma 1? Karena di sini tergantung bagaimana kita mengguntingnya, menggunting arah sisinya. Seperti yang ditanyakan tadi yang muncul, nah di sini. Kalau nanti Nak Mila menggunting dari arah sini ya, bisa saja nanti alasnya ada di atas, kemudian tutupnya ada di bagian kanan, kemudian yang alasnya ada di bagian kiri sini. Itu tergantung bagaimana cara kita mengguntingnya. Nanti terbukti 141-nya itu ada 6, 231-nya itu ada 3, 222 ada 2, dan pola 33 ada 1. Seperti itu. Apa ada yang ditanyakan lagi? Oh, begitu ya Ibu. Terima kasih. Sudah paham Ibu. Nah, di sini selanjutnya ada jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok ini jumlahnya ada 54. Banyak. Kenapa kok banyak? Coba Ibu tanyakan dulu. Tahu nggak? Kenapa kok jaring-jaring baloknya itu ada banyak? Karena bentuknya beda, sisinya. Bentuknya berbeda ya sisinya, iya benar. Pola jaring-jaring balok itu variasinya lebih banyak, yaitu 54, sedangkan yang kubus ada 11. Karena balok itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda-beda pada setiap sisinya. Ini, di sini kan kalau diginikan nanti berbeda bentuknya seperti yang tidur. Kalau berdiri gini sama yang tidur kan berbeda. Panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya kan berbeda. Nah, itu yang mengakibatkan kenapa kok jaring-jaring balok itu ada 54. Polanya masih sama seperti yang kubus. Untuk kita memudahkan untuk mengingat, oh yang itu loh yang jaring-jaring kubus dan balok, ada 4 pola. Yang pertama pola 141, ada pola 231, yang 4141 ada 30, masih sama.
catatannya. Tergantung bagaimana cara kita menggunting sisinya. Yang 231 ini ada 18 pola. Yang 222 ada 3 pola dan pola 33 ada 3 pola. Nanti seperti yang ditanyakan, tadi kan jaring-jaring balok terdiri dari persegi panjang dan persegi, atau bisa saja persegi panjang dan persegi panjang seperti punya Ibu ini. Ini kan persegi panjang. Mungkin yang bagian sini persegi panjang, semuanya persegi panjang. Nah, sekarang dari pola-pola yang sudah dijelaskan, sekarang yang kubus dulu Ibu tanya. Kalau punya Ibu ini polanya yang berapa? Termasuk pola berapa? Termasuk yang 141. Ya, karena 141 di sini paling yang atas ada 1 persegi, kemudian yang tengah ada 4 persegi, dan yang bawah ada 1 persegi. Kemudian yang balok ini. Terlihat nggak? Terlihat ya, ini berapa? 3. Nggak kelihatan, Ibu. Nggak kelihatan ya. Nah, punya Ibu ini ada pola, termasuk pola 2, yang paling atas ada 2 bangun datar persegi panjang, yang tengah ada 3, 1, 2, dan 3. Yang bawah ada 1, jadi termasuk yang mana? Jadi yang termasuk 2, 3, 1. Ya, karena sudah paham, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mencoba sendiri untuk mencari dan membentuk jaring-jaring kubus dan balok. Coba disiapkan dulu bendanya dan gunting. Guntingnya sudah bawa belum? Sudah. Sudah ya, guntingnya sudah bawa. Kemudian alat tulisnya sekalian, bisa kertas atau buku. Sudah bawa semuanya, sudah disiapkan. Sekarang coba ditunjukkan yang kubus dulu, bangun ruang kubus dulu bendanya. Sama guntingnya dipegang. Sudah. Nah, sudah dipegang semuanya. Di sini Ibu minta Nak Mila untuk mencari dan membuat sendiri untuk membuktikan benarkah benda yang di bawah itu nanti kalau digunting sisi-sisinya berbentuk jaring-jaring kubus. Nah, coba dimulai. Catatannya masih sama. Boleh dari arah mana saja, tapi sisinya tidak boleh sampai terpisah. Digunting semua ini, Bu? Iya, digunting semuanya. Sudah ya, sudah terbentuk yang jaring-jaring kubusnya. Ya benar, tidak sampai terpisah itu sisi-sisinya. Coba sekarang yang balok, ganti yang balok dulu. Karena yang kubus sudah terbukti, coba digunting. Gak boleh pisah juga ya, Bu? Ya, sisinya tidak boleh terpisah. Sudah semuanya ya, sudah terbentuk. Karena sudah terbentuk, terbukti. Itu terbukti enggak kalau bendanya digunting menjadi jaring-jaring balok? Benar apa tidak? Benar. Nah, benar kan? Karena benar, sekarang coba tadi sudah menyiapkan alat tulisnya. Coba sekarang digambar. Tadi mulai dari yang kubus dulu. Digambar di kertasnya. Nah, sebelum coba diperhatikan dulu ya PowerPoint-nya Ibu. Di sini ada beberapa permasalahan atau pertanyaan yang Ibu ajukan. Nanti kalau setelah menggambarnya itu selesai ya, coba diamati dulu bentuk pola jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok apa yang kalian temukan. Tadi ada 141, 231, 222, dan 33. Kemudian yang kedua, bangun datar apa saja yang membentuk jaring-jaring kubus dan balok. Yang ketiga, jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk menemukan jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Dan yang terakhir, berapa banyak jaring-jaring kubus dan balok yang ditemukan. Di sini kan ada contoh, Ibu memberikan contoh lembarnya itu seperti apa cara menggambarnya,
Ini di sini ada lembar kerja siswa. Jaring-jaring kubus ditulis dulu. Nah, nomor 1 gambarnya itu seperti apa. Kemudian nama polanya. Dan yang terakhir jaring-jaring balok. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari beberapa permasalahan yang Ibu berikan. Sekarang ayo coba Ibu beri waktu 10 atau 20 menit. Pilih yang mana? 20 menit, Bu. 20 menit. Gambarnya. Ya, banyak ya gambarnya. Nanti Ibu kasih 20 menit deh. Nanti kalau sudah selesai bisa dihidupkan mic-nya. Ibu tunggu 20 menit dari sekarang. Ini ditampilkan pertanyaannya atau lembar kerja siswanya? Pertanyaannya. Pertanyaannya saja ya. Nih. Sudah. Sudah? Coba ditunjukkan dulu hasilnya. Oh, ya sudah terbentuk, sudah diberi nama. Sekarang karena sudah selesai menjawab permasalahannya, coba sekarang dipresentasikan hasil kerjanya. Tadi terkait langkah-langkah kerjanya, kemudian pola jaring-jaring kubus dan balok yang ditemukan, dan bangun datar apa saja yang membantu kubus dan balok. Coba Nak Mila dipresentasikan hasilnya. Di kubus dulu atau balok dulu, Bu? Yang kubus dulu saja, kubus dulu. Jadi, ini merupakan jaring-jaring kubus. Terlihat atau tidak itu? Ya, terlihat, terlihat. Kemudian polanya 1, 1, 4, 1. Kemudian apalagi Bu pertanyaannya, Bu? Bangun datar yang membantu jaring-jaring kubus apa saja? Karena panjangnya sama. Ya, persegi ya. Jumlahnya berapa perseginya? Jumlahnya ada 6. 6. Kemudian tadi langkahnya seperti apa? Bisa terbentuk seperti itu hasilnya. Langkah dari awal ya, Bu? Iya, dari awal. Tadi yang pertama kan kata Ibu Guru harus menyiapkan bedanya terlebih dahulu. Ya. Benda yang berbentuk kubus. Kemudian menyiapkan alat tulis. Ya, alat tulis itu tadi ya. Ya. Kemudian harus menyiapkan gunting. Ya, gunting. Terus langkah mencarinya kubus tadi gimana? Tadi kan sama Ibu disuruh ditunjukkan dulu di Zoom barangnya. Terus digunting, tapi nggak boleh putus. Sisi-sisinya nggak boleh putus ya. Nggak boleh sampai terpisah satu-satu. Terus itu tadi menggambarnya gimana? Terus kan sudah terbentuk jaring-jaring, digambar di kertas. Digambar di kertas, dijiplak gitu ya? Ya. Nah, untuk yang balok lanjutan, yang selanjutnya yang balok. Kalau yang balok seperti ini, Bu. Iya, itu polanya berapa? Yang benar ya, coba yang berdiri atau yang tidur? Berdiri atau tidur? Ayo coba tadi polanya ada berapa saja? Polanya ada banyak. 64. 50? 54. Ya, 54. Itu termasuk pola yang mana itu? Kalau yang ini pola 141. Iya, pola 141. Bangun datar yang membentuknya dari benda yang Nak Mila gunting. Apa itu? Yang ini yang atas ada persegi. Ya. Kemudian bawahnya persegi panjang. Terus bawah lagi persegi. Perseginya ada berapa? Perseginya ada 2. Dan persegi panjangnya ada? Ada 4. Ada 4, ya benar. Langkah-langkahnya sama atau berbeda tadi? Dimulai dari mana dulu? Langkah-langkahnya tadi hampir sama, Ibu. Harus membawa bendanya dulu. Ya. Kemudian
menunjukkan di zoom, kemudian digunting, tapi asalkan sisinya tidak boleh terpisah. putus. Ya, nggak boleh terpisah. Coba ditunjukkan lagi hasilnya. Ini. Nah, ya, sudah terbentuk semuanya. Karena sudah terbukti kan, tadi bendanya kalau digunting bisa menghasilkan jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Kita sudah melewati beberapa kegiatan. Tadi ada Nakmila mengamati, kemudian tadi mengajukan beberapa permasalahan kan. Kemudian ada mencoba tadi membuat jaring-jaring kubus dan balok sendiri dari benda yang dibawa dan mengolah informasi dari beberapa pertanyaan, kemudian digambarkan di kertas di lembar kerjanya. Dan yang terakhir tadi baru saja Nakmila mempresentasikan hasil kerjanya. Karena kita sudah melewati beberapa tahapan, kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Coba sekarang kita simpulkan bersama. Tadi kita belajar apa saja? Belajar jaring-jaring kubus dan balok. Jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Kita ulangi lagi, apa itu jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok agar kita lebih mengingat nanti kalau ada soal apa yang dimaksud jaring-jaring kubus dan apa yang dimaksud jaring-jaring balok. Nah, jaring-jaring kubus adalah gabungan dari 6 bangun datar apa? Persegi atau persegi panjang kalau yang kubus? Kalau kubus itu persegi. Jumlahnya ada 6 yang membangun bangun ruang kubus. Nah, yang balok ada jaring-jaring balok adalah gabungan dari bangun datar persegi panjang dan persegi panjang, atau punya Nakmila tadi persegi panjang dan apa? Dan persegi, Bu. Dan persegi yang membangun bangun ruang balok. Nah, tadi ada macam-macam variasi pola jaring-jaring kubus. Ada berapa? 11. Ada 11. Polanya ada apa saja? Ada 1, 4, 1. Ya. Kemudian pola 2, 3, 1. Pola 2, 2, 2. Dan pola 3, 3. Ya, pola 1, 4, 1. Tadi ada 6. Bisa terbentuk ada 6 karena apa? Tergantung bagaimana cara kita menggunting. Nah, yang membedakan itu letak alas dan juga tutupnya. Di sini warna keorenan, ini alas nih. Di sini di bagian 3, kemudian di sini bagian 2, yang di sini berbeda dengan yang keempat. Yang keempat berbeda dengan yang kelima, dan yang kelima berbeda dengan 6. Ini bisa terbentuk pola 141-nya kubus ada 6. Pola 231-nya ada 3, kemudian pola 222 ada 1, dan pola 33 ada 1. Jumlahnya ada 11. Karena kubus sudah, sekarang ada jaring-jaring balok. Tadi ada 54, yang membedakan apa? Kok bisa jaring-jaring baloknya ada banyak? Karena bentuknya berbeda. Ya, karena persegi panjang. Kalau persegi panjangnya berdiri, kemudian ada yang persegi panjangnya tidur. Nanti kan panjang, lebar, dan tingginya itu berbeda. Seperti ini, ada 54, tadi yang kubus ada 11. Ada polanya 4, apa saja? Ini. Ada pola 1, 4, 1, pola 2, 3, 1, pola 2, 2, 2, dan pola 3, 3. Nah, pola 141 tadi kan ada 30, macamnya ada banyak. Yang membedakan bagaimana cara kita menggunting dan letak alas ataupun tutup. Nah, di sini yang warna orange ini alas ataupun tutup. Nah, di sini berbeda-beda kan. 1 sampai 18 saja letak alas dan tutupnya berbeda. Di sini ada totalnya 30 yang pola 141. Kemudian tadi seperti yang disebutkan Nakmila, ada pola 231, jumlahnya ada 18. Dan pola 222 ada 3,
Dan yang terakhir, pola 33 ada 3 macam. Jadi jumlah jaring-jaring balok ada 54. 54 apa 56? 56. 56. Tadi Ya. coba. Yang 141 ada 30. Jumlahkan ya. Kalau yang 231 ada 18. Berapa? Kalau dijumlah 18 tambah 30. 48. Ditambah 3. Tambah 3. 51. Tambah 3 ada berapa? 54. Nah, jadi jumlahnya ada 54. 54 ya yang benar, bukan 56. Banyak ya Bu berarti. Ya, banyak sekali. Nanti kalau ada soal, mana ini yuk jaring-jaring baloknya, nanti bisa dihafalkan letak alas dan tutupnya. Intinya bagaimana letak alas dan tutup. Kalau misalkan ini di sini, nanti apa bisa membentuk jaring-jaring kubus, balok? Nggak bisa kan? Nanti ada polanya sendiri yang tadi ada 54 tadi. Banyak sekali. Yang memudahkan itu tadi. Tergantung kita mengingat ada 141, 231, 222, dan 33. Nah, karena sudah selesai, nanti Ibu akan mengirimkan link evaluasi di WhatsApp grup. Evaluasinya masih sama, terkait jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok yang telah dilakukan hari ini. Sebelum penutup, apa ada yang mau ditanyakan? Sebelum berakhir. Ada apa tidak? Enggak ada? Ada. Ada, ya coba. Berarti kan jaring-jaring kubus dan balok itu berbeda ya Bu? Ya, berbeda. Ya. Meskipun nama polanya sama. Ya, walaupun nama polanya itu sama, tergantung letak alas dan tutup kubus ataupun balok. Walaupun 141 tadi kubus ada 6, itu bagaimana cara kita menggunting dan letak alas dan tutup kubusnya. Yang balok begitu juga. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau bingung ditanyakan, nggak apa-apa. Iya Ibu, sudah paham. Sudah paham ya? Nah, karena sudah selesai, oh ya di sini Bu juga ada pekerjaan rumah, tapi pekerjaan rumahnya hanya membaca. Hanya membaca materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita belajar volume, kemudian luas, dan lain sebagainya pada bangun ruang kubus dan balok. Karena tidak ada pertanyaan lagi, sekarang mari kita doa penutup. Coba Nak Mila dipimpin berdoanya. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Ya, terima kasih sudah dipimpin berdoanya. Ibu akhiri pertemuan hari ini karena semuanya Nak Mila sudah mengerjakan semua kegiatan dan nanti akan mengerjakan evaluasi dan juga tidak ada pertanyaan. Ibu akhiri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya, sama-sama.